Halo sahabat, salam sahabat. Jumpa lagi dengan saya Adek di my channel Adek Manis. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Untuk para sahabat, tetap semangat ya dalam belajar. Tuntutlah ilmu sepanjang masa, karena ilmu itu tiada ujung dan pangkal. Oke, langsung saja yuk simak videonya. Check it out. Oke, langsung saja pada pembahasan materi tentang kekuatan asam basa. Senyawa asam dan basa dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatannya menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Senyawa asam dan basa yang mempunyai derajat ionisasi besar, maka asam dan basa kuat. Sedangkan senyawa asam dan basa yang mempunyai derajat ionisasi kecil, maka asam dan basa lemah. Nah, bagaimana penjelasan tentang asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah? Saya akan ulas satu persatu. Nah, yang pertama tentang asam lemah. Nah, apa contoh dari asam lemah? Nah, ada CH3COOH, H2CO3, H3PO4, ada HF, dan lainnya. Nah, jadi ini contoh dari asam lemah. Nah, bagaimana cara menghitung kekuatan dari asam lemah? Itu yang pertama yang dicari dengan konsentrasi dari H+ itu sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Konsentrasi H+ juga sama dengan alfa kali Ma. Nah, dari sini maka Ka kali Ma sama dengan alfa kali Ma. Nah, sama-sama dikuadratkan sehingga ini hilang akarnya, sehingga masih Ka kali Ma sama dengan alfa kuadrat kali Ma kuadrat. Nah, ini Ma bisa dicoret sehingga masih Ka sama dengan alfa kuadrat kali Ma. Maka apa itu Ka? Ka itu adalah tetapan asam. Sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasi. Nah, sedangkan Ma itu adalah konsentrasi dari asam. Nah, itu tentang asam lemah. Kemudian yang kedua, basa lemah. Nah, tetapan yang ada di basa lemah atau contoh dari basa lemah itu ada NH3, CH3, NH2, N2H4, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari kekuatan dari basa lemah? Di konsentrasi OH itu sama dengan akar dari Kb kali Mb.
konsentrasi OH min alfa kali Mb. Dari sini, sehingga Kb sama dengan alfa kuadrat kali Mb. Nah, yang berbeda tadi ada Ma, sekarang Mb, di mana Mb itu konsentrasi dari basa, sedangkan tadi Ma konsentrasi dari asam. Nah, yang ketiga, asam kuat. Nah, apa contoh dari asam kuat? Ada HCl, HNO3, H2SO4, nah dan seterusnya. Jadi, gimana cara mencari kekuatan di asam kuat? Konsentrasi H+ itu sama dengan A dikali Ma. Di mana A itu adalah valensi dari asam kuat. Nah, kemudian yang keempat, basa kuat. Contoh dari basa kuat itu ada KOH, NaOH. Nah, kemudian bagaimana cara mencari dari basa kuat? Konsentrasi OH min itu sama dengan B kali Mb. Berarti B itu adalah valensi dari basa kuat. Nah, kemudian untuk pH, pH itu sama dengan min log konsentrasi H+, atau pH juga min log konsentrasi OH min. Saya punya contoh soal. Saya akan berikan 4 contoh soal. Nah, yang pertama, diketahui larutan NH4Cl memiliki pH 5 dengan Kb 10⁻⁵. Tentukan massa NH4Cl dalam 1 liter larutan tersebut. Nah, soal selanjutnya, 2 liter larutan NH3 0,4 molar, Kb 10⁻⁵. Berapakah konsentrasi OH min dan derajat ionisasi dalam larutan tersebut? Nah, begitu juga dengan soal selanjutnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, yang pertama, karena diketahui larutan NH4Cl memiliki pH 5, kemudian Kb 10⁻⁵, jadi dari pH-nya 5 ini, maka akan didapatkan konsentrasi H positifnya, di mana pH sama dengan min log H positif. Sehingga tadi pH-nya itu 5, sehingga ini 5 sama dengan min log H positif, sehingga H positif itu sama dengan 10⁻⁵. Nah, kemudian yang diketahui adalah Kb, sedangkan ini adalah asam. Maka cari dulu Ma-nya. Nah, Ma belum didapatkan. Ya, sehingga dari sini, dari soal ini kita cari dulu Ma-nya,
kita bisa dari rumus konsentrasi H positif sama dengan, karena yang diketahui Kb, maka bisa dicari dari persamaan Kw per Kb dikali Ma. Nah, konsentrasi H positif itu 10 pangkat 5 ya, jadi dimasukkan angkanya 10 pangkat min 5 sama dengan, dimana Kw itu 10 pangkat min 14 per Kb nya 10 pangkat min 5 kali Ma, sehingga masih 10 pangkat min 5 sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 itu masih 10 pangkat min 9 kali Ma. Nah, untuk menghilangkan akar ini maka sama-sama dikuadratkan. 10 pangkat min 5 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 10 sama dengan ini dikuadratkan maka akarnya hilang. 10 pangkat min 9 dikali Ma, sehingga Ma sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 9, sehingga masih 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, setelah didapatkan Ma nya 0,1 ya, ini 0,1 molar, maka bisa dicari dengan seperti persamaan yang sudah sebelumnya ya, dimana M molaritas ya sama dengan massa di per Mr dikali 1 per volume, karena volume dalam satuan liter maka 1 per volume. Jika dalam satuan mililiter maka 1000 per volume. Nah, sekarang dimasukkan angkanya. M nya 0,1 sama dengan massanya per Mr. Nah, Mr dari NH4Cl itu langsung saja saya tulis 53,5. Nah, itu bisa dicari dengan N nya, AR nya itu 14 ditambah H4 berarti 4 dikali 1 ditambah 35,5, sehingga didapatkan 53,5 dikali 1 per, karena volumenya 1 maka 1 per 1, sehingga massa 1 per 1 itu adalah 1, sehingga massa sama dengan 0,1 dikali 53,5, sehingga masih 5,35 gram. Nah, jadi ini massa larutan NH4Cl yaitu sebesar 5,35 gram. Nah, soal yang kedua, diketahui 2 liter larutan NH3 0,4 molar, Kb 10 pangkat min 5. Berapakah konsentrasi OH- dan derajat ionisasi? Nah, jadi yang pertama dicari dulu konsentrasi OH- itu dengan rumus akar OH- ya. Nah, dari sini karena yang diketahui adalah Kb, bisa dari sini ya, OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Nah, sehingga masukkan angkanya. Kb nya itu adalah akar 10 pangkat min 5, sedangkan Mb nya itu adalah 0,4, sehingga ini masih 10 pangkat min 5 kali 0,4. Ini 0,4 artinya 4 kali 10 pangkat min 1, sehingga saya tulis 4 kali 10 pangkat min 6, sehingga konsentrasi OH- itu adalah akar dari 4 itu 2, akar dari 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 3.
satuannya M. Nah, kemudian derajat ionisasinya, nah ini konsentrasinya, kemudian derajat ionisasinya alfa sama dengan, nah dari sini ya, dari sini karena KB sama dengan alfa kuadrat kali MB, maka alfa kuadrat sama dengan MB per KB, atau alfa sama dengan akar dari KB per MB. Masukkan angkanya. KB itu 10 pangkat min 5, kemudian MB-nya 0,4. Sehingga masih 1/4 kali 10 pangkat min 4. Sehingga alfa sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2, atau alfa sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi ini derajat ionisasi dari NH3. Nah, kemudian soal yang ketiga. Hitunglah pH larutan HCl 0,01 molar. Nah, dari sini kita cari dulu konsentrasi H positif sama dengan A kali MA. Nah, karena ini HCl, jadi HCl itu adalah asam kuat, sehingga pakailah persamaan A kali MA. Maka A itu adalah valensi asam kuat. Jadi valensi dari HCl itu adalah 1. K1 dikali 0,01. Sehingga konsentrasi H positif sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 molar. Maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H positif. Sehingga didapatkan pH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Sehingga pH sama dengan 2. Nah, kemudian nomor 4. Jika tetapan asam HCl 10 pangkat min 5, tentukan pH larutan HCl 0,01 molar. Maka jadi yang pertama dicari dulu konsentrasi H positifnya, sama dengan Ka dikali Ma. Tetapannya itu 10 pangkat min 5 dikali MA-nya 0,01. Nah, ini sama dengan akar, bukan. Ini kan HCl, bukan. Oh, saya ada kesalahan, mohon maaf ya, saya perbaiki, saya ulang ya. Jadi yang pertama nomor 4 saya ulang ya, jadi konsentrasi sama dengan A dikali Ma. Sehingga karena sudah diketahui ya, itu tetapan asam, itu A-nya ya 10 pangkat min 5 kali 0,01. Sehingga masih 10 pangkat min 7. Nah, dari sini maka akan didapatkan pH min log 10 pangkat min 7. Maka pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi demikian cara
mencari kekuatan dari atau pH dari asam basa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya bisa lebih berkreasi dalam berkarya. Salam sukses untuk para sahabat semua. Sampai jumpa.